Tuh, set annyeonghaseyo, Rinan Ayungdol. Halo guys, balik sama gue Igna Dan gue Stefanus. Dan kali ini kita bawain news bagi kalian nih. Tumben banget nih kita bawain news nih. Yoi, Biasanya nggak pernah. kita tuh bawain konten-konten yang baru, berbeda. Jadi nggak reaction doang, nggak bosen gitu loh. Jadi kali ini kita bawain dunia dari perkepupan dan perkoreaan nih. 1-2 minggu ini kayaknya banyak hal-hal yang ini ya. Ada kabar gembira, tapi ada juga kabar ininya. Gambar dukanya. Duka, emang ada yang itu? Nggak ada sih, cuma ini maksudnya untuk para fansnya gitu. Oh bisa, ya. Ada banyak berita juga dari yang gembira sampai yang aneh, sampai yang bisa dibilang sedih juga sih. Jadi yang pertama tuh, ini gue sebagai EXO-L sih seneng banget sih. Aduh, kenapa tuh? Pak Chanyeol lulus Wah. wisuda Wamil, dia wisuda dari Wamil. Akhirnya keluar setelah 2,5 Makin kekar tahun. tuh kayaknya. Yoi, dia kemarin juga ada V-Live Wah. bareng anak-anak EXO. Aduh, Waduh. kangen banget gua sama Abang Chanyeol, tapi ini sih gua paling kangen sih. Belum ya? Belum, ntar lagi sih itu Iya. kata-katanya. Ini baru nanti dia keluar, Abang Baekhyun keluar dari Wamil, katanya mau langsung comeback. Soalnya sempat ada berita menyeleweng juga sih. Apa tuh? Soalnya nggak nyeleweng banget sih, sebenarnya kan tiba-tiba Baekhyun Instagramnya kosong tuh, postnya dihapus semua, di archive semua, nggak tau lah ya. Oh, kalau kayaknya tuh putus tuh. Waduh, bisa jadi. Biasanya ya. Kalau di Indonesia sih putus biasanya. Kalau yang mau kenal sih ganti IG sih. Kayak siapa tuh? Nggak tahu sih, banyak artis-artis yang kayak gitu kan. Ya kalau ketahuan ganti IG. Terus tapi ya kita fokus ke Chanyeol dulu nih. Chanyeol tuh akhirnya keluar dari Wamil, banyak temen gue yang seneng banget, kayak soalnya kayak soal lama dan baru tuh fansnya Chanyeol betul. banyak yang ngefans sama Chanyeol. Iya, EXO kan masuk nih. Masuk apa? Maksudnya keluar dari Wamil. Ya. BTS masuk ke Wamil. Nah itu sulit sih, Sulit. itu sulit. Itu Sulit. berita untuk lain hari, mungkin Iya. ada segmennya sendiri, Betul, videonya betul. sendiri, pembahasan mengapa BTS perlu Wamil atau tidak. Mungkin kalau yang tertarik komentar aja di Betul. bawah, kita bakal bahas itu. Nah, abis itu kan tadi ini Chanyeol. Iya. Ternyata ada member lain yang comeback. Comeback dari Wamil juga. Iya, bukan sih. Tapi dia juga baru dari Wamil sih, si Chen ini. Baru dari Wamil. Ya belum lama, tapi dia mau comeback lewat mini albumnya. Yang ketiga, banyak sih yang ini fans yang nunjukin antusias ini kepada comeback kayak ini, walaupun banyak juga yang kurang suka sama Chen masih ya. Iya, Karena ada karena- kontroversi dia betul. nikah itu kan. Tapi yang mini album ketiga ini dia judulnya Lasin sih. Terus Lasin. Ya Apakah itu betul? ada asas gitu ya. Iya. Judulnya Lasin. Apakah ini dianya keluar dari EXO atau Wah, jangan Atau- gitu dong. Lu atau- jangan atau Asumsi EXO gitu. mau udahan gitu kan? Waduh. Semoga enggak ya. Enggak. Semoga gue sih sebagai EXO Gimana nih, kita udah ada poster Bapak Baekhyun. Masa iya? Gue sebagai EXO gue ngikutin EXO tuh dari first teaser Kai itu nggak mau. Masa Jadi mau gue sih nggak mau ya bubar Iya. ya. Gue sih berharapnya sih enggak. Iya. Cuma ini judulnya Lasin. Hmm. Banyak yang berspekulasi juga yang kayak gitu. Jadi semoga ya comeback kali ini dia berhasil lah ya. Amin, amin. Amin. Tapi kalau ngomongin comeback, banyak nih yang comeback selain Banyak ini banget. Chen. Kan tadi ini kan boy group. Iya. Sekarang dari girl group. Dari grup favorit lu nih, Yes. Ijuan. Izuan. Walaupun udah ini ya, udah graduation. Iya udah Jatuhnya ya. graduation. Tapi yang pertama comeback tuh ini mantan vokalis IZ*ONE dan ketuanya Joyuris. Iya. Betul. Siapa lagi kalau bukan Joyuri itu Joyuri. sendiri. Iya, dia akhirnya dia comeback lagi ya. Iya. Setelah yang lama Glass kan. Nah, Glass ada Love Shoot apa itu Love Shoot kalau nggak salah. Iya. Terus yang ini dia comeback dengan single judulnya rada susah sih ini. Judulnya Op 22 Why Watch in Minor. Oh, mungkin dia terinspirasi dari lagu-lagu zaman-zaman kuno dulu yang Dari klasik. Mungkin dia tidak nyanyi, dia main piano. Bisa jadi, Oke. tapi in minor ini apakah lagunya nadanya rendah atau nggak tahu. mungkin dia Atau mungkin jiwanya yang nggak mungkin sih enggak ya. Oke. Tapi selain Joyuri, member IZ*ONE lain ada yang comeback juga nih. Ketuanya nih dulu. Ketuanya. Yaitu Siapa Kwon Bi. tuh? Kwon Bi. Iya.
dia udah comeback, udah ngeluarin MV-nya. Mungkin kalian seharusnya abis ini nontonin kita reaction abis ini sih. Kita akan reaction dari Anbi dan satu lagi yang kita mau bahas satu lagi. Nah ini nih, akhirnya perjuangan dia selama ini. Ya? Akhirnya debut juga, Siapa Pak. itu? Chaeyeon. Kakaknya Chaeryeong? Iya. Yoi. Akhirnya dia debut. Akhirnya debut dengan lagunya Hush Rush. Iya. Kemarin juga sempet upload bareng Chaeryeong juga video. Pelukan ya. Iya, aduh so sweet sekali adik kakak Mohon itu. maaf, Pak. Pengen di tengahnya ya? Aduh, jangan. Nanti ada yang marah. Siapa itu? Ada dah. Aduh. Tapi cukup mungkin kabar bahagianya sampai situ dulu sih. Iya. Karena di sini kita mau mulai bahas yang rada berat, aneh, serius. Mungkin bisa dibilang condong ke sedih juga sih, baik. Soalnya belum lama ini masih Azwan juga. Ada berita aneh, sedikit nyeleneh sih kalau kalau kalian tahu kabar penuhnya itu datang dari senternya Azwan. Member IVE sekarang bukan Eugene. Siapa tuh? Wonyoung. Karena Jang Wonyoung? Wonyoung karena kan Eugene bukan senternya Azwan. Jadi ini berita Wonyoung nih sempet kabar Wonyoung sama Jidi pacaran. Aneh. Kemarin Jidi sama Jennie, terus Jennie sama Taehyung. Iya, Taehyung. Jukuk Taehyung sih, Taehyung. Terus sekarang Jidi sama Wonyoung kalau dari Jidi Wonyoung tuh rada aneh juga sebenarnya. Karena Wonyoung kan baru umur berapa? Di 2004. Iya. Ya kalau sebenarnya perbedaan umur juga sebenarnya udah ada kan dulu sebelumnya Hichul sama Momo ya. Yang beda umurnya 12 tahun. Jauh banget. Jidi 88 ya? 88. Kayaknya sih Seafood 88, enggak tahu. Seingat saya sih Jidi 88, Wonyoung 2004 itu. Kalau 88 udah 40-an dong umur dia. Masih 30-an dia, Pak. Ya, sekitar situlah. 97 juga. 97 juga dong. Tapi intinya rada jauh lah. Iya. Tapi ini beritanya tuh muncul aneh banget. Sebenarnya siapa sih yang bisa menyimpulkan seperti itu? Kayak awalnya tuh Jidi kan sama Wonyoung datang ke Paris Fashion Week jadi brand ambassador Miu Miu. Miu Miu itu apa? Baju brand gitu ya? fashion brand. Dari Korea tuh. Terus si Jidinya upload Instastory karena dapat bingkisan dari Miu Miu pakai stiker Wonyoung. Habis itu orang ngira pacaran. Padahal merchandise-nya cuma satu doang, padahal Wonyoung doang mungkin. Iya. Jadinya lagi dicetak. Itu stikernya emang pas kalau dicari di Instagram kan misalnya nyari stiker Miu Miu emang ada stiker Wonyoung sih. Mungkin dia kan cuma mau mengapresiasi si Miu Miu-nya. Iya. Kayak dapat bingkisannya tuh stiker aja. Iya, karena Wonyoung juga brand ambassador Miu Miu kebetulan muncul di search stikernya. Mungkin karena ini aja sih. Fans-fansnya itu pengen Jidinya tuh pacaran karena lama banget nih nggak pacaran. Bisa jadi udah umurnya ya. Iya, kemarin Jennie, sekarang ini. Aduh, emang aneh-aneh kadang-kadang fans. Mungkin kalian mohon tahan lah, jangan suka berspekulasi, aneh-aneh aja. Ada penjelasan semuanya pasti. Seperti yang ini nih, berita selanjutnya. Siapa tuh? Jangankan tadi kan udah dibahas dari dua entertainment berbeda tuh, YG dan Starship. Ini 3, dari JYP, SM dan P Nation. Walaupun yang dari SM-nya tuh gede-gede semua ya. Rada pasif gitu lah, nggak terlalu banyak ini. SM-nya ya? Iya, yang dari SM. Jadi ini beritanya datang dari Crush, yaitu pacarnya Joy, dan si Ryujin Itzy. Jadi ini kejadiannya tuh lagi V-Live. Siapanya nih yang V-Live? Ryujin sama Yeji lagi V-Live. Terus ada komentar, Yeji-nya bingung ini maksudnya apa gitu kan. Yeji-nya bingung, terus Ryujin-nya bilang, oh itu si Crush-nya ini dia lagi ngomongin Crush itu karena dia pacaran sama Joysun Benim gitu. Terus setelah itu orang pada bilang Ryujin-nya nggak sopan. Kenapa tuh? Karena ya kan dia itu V-Live tuh umum ya. Terus memang idol pacaran tuh masih rada tabu di dunia. Oh, mereka ini julid. Iya, dianggap julid tuh kayak tidak hormat, nggak sopan aja ngomongin hubungan mereka karena Ryujin sama Joy-nya juga nggak deket gitu maksudnya. Nggak punya ya, tapi justru
karena nggak julid ya, karena nggak deket jadi julid. Iya, karena itu orang anggapnya nggak sopan karena mereka nggak deket. Abis itu yang mungkin sebagai perpanjang ya, perpanjang masalah itu si Crushnya ini upload story yang pakai Hangul yang kalau ditranslate tuh happiness is attitude. No matter how you look, friendliness makes you into the most beautiful person in the world. Artinya kebahagiaan adalah sebuah sikap. Bukan pantun. Bagaimanapun cara kalian melihatnya, friendliness itu ini keramahan membuat kalian menjadi orang yang paling indah di dunia. Itu para fans, para spekulasi dia lagi nyindir Ryujin. Padahal mah nggak tahu ya. Siapa tahu dia bikin lirik baru. Iya, nggak ada yang tahu kan. Jadi masih kembali lagi spekulasi fans. Jadi ini mungkin masalah kecil yang dibesar-besarkan. Jadi kita semoga nggak ada ini ya, nggak ada lanjutnya, nggak ada cekcok karena tujuannya juga Ryujin sih. Saya tidak membela Ryujin gitu walaupun saya ngefans sama mbaknya di sini. Maksudnya udah beli banyak susu buat ini. Iya, saya beli susu. Bukan susu itu, susu Ultramilk. Merek. Ya, mungkin dia hanya menjelaskan ke Yeji kan, ke Yeji kalau komentar tuh maksudnya apa. Jadi mungkin emang salah. Nggak bermaksud untuk itu sebenarnya. Iya, dia cuma mau menjelaskan. Iya. Nah, sensitif sebenarnya fans. Iya, tapi emang saya setuju juga sih, emang nggak seharusnya ngebahas hubungan orang lain, terutama yang nggak deket di villa di tempat umum. Betul. Kalau hubungan Anda saya tidak ada. Saya tidak punya hubungan. Hubungan Anda mungkin mau dibahas di sini. Sorry. Terus apa lagi nih? Kayaknya di Crush ini lagi banyak ini. Iya, Crush lagi rame banget nih. Mungkin sensasional. Jadi tuh Crush ini terkait kasus rasisme. Kenapa tuh? Karena dianggap sengaja menghiraukan fans. Fans gimana kok? Fans kan kenapa bilang rasis? Fansnya ini ternyata kulit hitam, kulit gelap. Iya. Terus dia itu lagi tampil di acaranya dia tuh yang di tahun 2022 Someday Playmora. Ya oke. Jadi ini kejadiannya nih dia lagi perform di Someday Playmora ini, dia kayak lagi high five gitu, biasa tahu kan kalau orang-orang konser kayak gitu. Iya, terus ada bagian kayak orang kulit gelap ini di skip sama dia. Terus yang orang kulit gelapnya ini bikin video, pokoknya nge-post di Twitter lah, nge-tweet bilangnya saya ini rasisme nih, si Crushnya nggak mau jabat tangan saya gitu. Terus banyak fans yang kecewa sama tindakan Crush. Abis itu karena itu dia nge-post permintaan maaf lewat IG-nya. Padahal nggak tahu ya sebenarnya, siapa tahu nggak nyampe gitu. Iya, di permintaan maafnya dia ngejelasin ke fansnya kalau sebenarnya tuh situasinya tuh rada rusuh juga waktu itu. Karena biasalah konser-konser gitu pada dorong-dorongan. Betul. Jadi yang paling depan kegencet, si Crushnya nggak mau nyamperin bagian itu, takutnya kalau dideketin yang belakangnya makin rusuh. Wih, mau ikut-ikutan nih, jabat tangan saya gitu kan. Lagian nggak semua orang bisa dijabat tangan kan. Iya, malah ini malah jadinya ricuh. Iya benar. Terus akhirnya masalah ini selesai 2 hari lalu, bisa bilang quote on quote selesai ya. Karena ada yang upload dari sisi lain, si Crushnya ini emang ngomong hati-hati nanti kalian terluka gitu, Joshime something gitu kan. Dari sisi lain, terus dari sisi itu juga kelihatan ternyata si Crushnya ini berusaha meraih tangannya juga, meraih tangan. Nggak nyampe. Bukan nyampe. Si fansnya ini sengaja narik lagi tangannya. Waduh. Sengaja, jadi dia udah ngerasa jadi victimized. Terus pas dicek lagi kan, orang-orang Twitter mah jago ya kalau ngecek Twitter gitu. Di scroll ternyata fans yang sama udah sempet melakukan tindakan kayak gini, cuma nggak viral. Nggak viral. Iya, dia sempet berusaha menjatuhkan Loco, Heize, terus beberapa member 80s kayak Hong Jong sama Yunho. Ternyata ini si korbannya ini entah kenapa jadi kelihatan sengaja gitu mau cancel member-member artis-artis K-pop ini. Berarti emang udah mengincar, mungkin dia tuh pengen terkenal juga. Bisa jadi, mungkin mau 15 minutes of fame di Twitter aja sih. Nah, habis
dilabrak nih dengan tindakan dia yang sebelum-sebelumnya, dan di kayak udah kelihatan angle lain dari videonya itu, biasa fans-fans di Twitter pada nagihin minta maaf nih, mana buktinya di tag, klarifikasi, hilang orangnya, dia hanya dari Twitter dia nggak hilang, tunggu di Deddy Corbuzier. Close the door, close the door, bisa jadi tunggu klarifikasi kan gitu. Nah gitu guys, banyak ya berita-berita di seminggu 2 minggu ini gitu, dari dunia K-pop, dari yang comeback, dari berita yang bahagia sampai yang mungkin agak nyeleneh dan sedih, kontroversial juga ya. Nah mungkin banyak juga berita-berita yang nggak mungkin kita sampaikan di video ini gitu, tapi ini kita sampaikan adalah highlight-highlight yang memang di minggu ini lagi naik-naiknya nih gitu. Jadi kalau kalian suka kayak konten-konten berita kayak gini dan mau kita bikin konten-konten yang lebih variasi lagi, betul, tinggalin like dan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita nih. Dan gue pengen ngingetin juga kalau kita sekarang punya official Discord. Kalau kalian mau join, tinggal klik aja, ada linknya di kolom deskripsi bawah. Terus kita juga mau ngingatin, kita punya channel masing-masing. Namanya Sakonyet dan Wulife. CH Pantian. Jadi sekian dulu untuk video berita kali ini. Jangan lupa kita abis ini mau reaction, nonton itu ya. Itu wajib ditonton. Jadi sekian dulu dari gue, nama gue Igna. Dan gue Stefanus. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys, bye-bye.